Selamat pagi Bu Nadia dan teman-teman. Saya Rosepiana dari kelas 19 DG jurusan Manajemen Komunikasi. Pada hari ini saya akan mereview materi pembelajaran dari sesi 9 yaitu media massa. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih media massa itu. Media massa adalah sarana komunikasi massa di mana proses penyampaian pesan, gagasan, atau informasi kepada orang banyak secara serentak. Media massa itu ada dua. Yang pertama ada agent of change dan agent of destroyer. Media massa agen perubahan atau agent of change. Di sini ada dua contoh dari media massa agen perubahan. Yang pertama ada radio El Sinta dan radar Tasikmalaya. Selanjutnya ada media massa agen perusak. Di sini ada beberapa contoh dari media massa agen perusak. Yang pertama itu ada mistik dominasi film, konten seksual laku, kekerasan dan selingkuh menjadi lumrah, penipuan online merajalela. Menurut Prof. Burhan Bungin, media massa diharapkan berperan sebagai institusi edukasi bagi masyarakat yang mendorong nilai-nilai kemanusiaan. Namun, kini media miskin peran edukasinya justru menjadi corong provokasi nilai-nilai kehewanan. Provokasi nilai-nilai kehewanan, menurut Prof. Burhan Bungin mencakup antara lain ada materialisme, hedonisme, seks, konsumerisme, kekerasan, dan sekulerisme. Media massa corong provokasi masalah sosial. Di sini ada materialisme. Materialisme itu pandangan hidup yang semata-mata mencari kesenangan, kekayaan menjadi satu-satunya tujuan atau nilai tertinggi. Contoh, seseorang dengan pekerjaan dan jabatan bagus percaya hanya dengan itu ia bisa hidup. Dia lupa jabatan dan rezekinya dari Tuhan. Yang kedua ada hedonisme. Pandangan hidup yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidup. Pengertian hedonisme hampir sama dengan materialisme. Yang ketiga ada seks. Jenis kelamin, hubungan kelamin, segala hak ikhwal yang berkaitan dengan kelamin. Ini ada contoh dari materialisme. Dan ini ada contoh dari hedonisme. Dan ada contoh dari seks. Selanjutnya ada konsumerisme. Pandangan hidup yang menganggap benda-benda mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya. Kekerasan, sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan tindakan agresi dan penyerangan terhadap kebebasan atau martabat seseorang yang bisa dilakukan perorangan atau sekelompok orang. Sekulerisme, pemikiran yang memisahkan antara agama dengan urusan duniawi. Agama dianggap sebatas urusan ibadah. Ini ada contoh dari konsumerisme. Selanjutnya ada contoh dari kekerasan. Selanjutnya ada contoh dari sekularisme. Selanjutnya ada media massa pendorong mistisme dan takhayul. Di sini ada tiga. Yang pertama ada mistisme sama tahayul. Macam-macam tayangan mistik dan tahayul. Tayangan mistik dan tahayul di televisi dan film dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Di sini mistik ada tiga. Yang pertama ada semi-science, fiksi, sama horor. Alasan tayang mistik dan tahayul populer. Yang pertama itu selain sebagai hiburan, sebuah petualangan batin bagi seseorang, tayangan tentang duniawi mistik dan tahayul menjadi sebuah pembenaran budaya, kepercayaan, bahkan cara bersikap dan berperilaku. Yang kedua, tayangan serupa ini
refleksi sosiologis masyarakat untuk menjawab misteri yang menjadi problem batinnya masyarakat. Ini ada contoh dari tayangan mistik dan tahayul semi-sains. Dan ini ada contoh dari tayangan mistik dan tahayul fiksi. Dan selanjutnya ada contoh tayangan mistik dan tahayul dari horor. Bahaya dan manfaat tayangan mistik dan tahayul. Menurut kalian, adakah bahaya dan manfaat dari kebiasaan menonton tayangan fiksi tahayul? Jika ada, bahaya dan atau manfaatnya apa saja? Sekian dari saya. Terima kasih.